Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Yah, mati. Sebentar. Tapi sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita malam ini pakai tantric love ya, untuk menyelaraskan, mengerem hasrat-hasrat negatif dalam diri kita, untuk menghindari pikiran jorok juga. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, terima kasih atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih thanks, ngasih tips, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Kita cek dulu energi kamu dan dia, seperti biasa wajib. Supaya kita tahu ada pergerakan apa di diri dia, ada pergerakan apa di diri kalian untuk jadi bahan acuan. Konektor antara kamu dan dia di sini ada High Priestess. Ya, hubungan pembelajaran, hubungan perenungan, hubungan healing. Bahkan semua itu terjadi dari satu situasi yang disebut dengan kehampaan. Berarti ada something sampai bisa hampa. Oke, energi dia di sini ada 12 cup. Ada energi ingin merangkul, ada energi ingin memeluk, ada energi pingin bertemu atau pengen punya satu kesempatan. Entah ini untuk diberi kesempatan atau untuk menjelaskan. Kemudian di sini ada 9 of Wands, lagi banyak recovery, healing, mengurung diri, lagi mencari jati diri, mencari warna diri. Ya, lagi banyak belajar sesuatu juga. Apakah itu belajar sesuatu secara harfiah untuk meningkatkan skill, untuk sekedar mendapat pengetahuan atau mempelajari sesuatu dari satu kejadian di masa lalu. Kemudian di sini ada 4 of Cups. Lagi terkurung dalam zona hampa, lagi terkurung dalam zona sepi. Ini energinya banyak merenung sih kalau aku lihat, lagi banyak mengurung diri ya di dalam kamar, di dalam bubble. It's mean artinya juga dia lagi memproteksi diri dalam healingnya dia atau dalam recovery-nya dia. Energi kalian di sini ada 6 of Wands. Kalian sepertinya banyak yang sudah siap untuk maju ke depan. Cuman aku nggak tahu, ini sepertinya kubu kepo ya. Ini lebih kepada tentang kesiapan untuk move on.
Ya, banyak prioritas utama yang ingin kamu lakukan dalam diri kamu untuk menghargai diri kamu sendiri. Kamu ingin meratukan atau merajakan diri kamu sendiri. Kalau nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu, berarti kamu yang mengupayakan sendiri. It means artinya lebih menghargai, sudah mulai, ya, sudah masuk ke fase menghargai diri sendiri. Kemudian ada Nine of Swords, melepaskan ketakutan, melepaskan overthinking. Makanya tadi ada pergerakan. Karena di sini kayak kamu memang udah nggak mau lagi terjebak dengan situasi yang selama ini sedikit banyak mengganggu pikiran kamu. Kemudian sini ada Knight of Cup, tuh lagi siap-siap mencari kebebasan. Aku nggak tahu kebebasan ini dalam artian move on-nya kah, atau memang ingin membebaskan diri dari belenggu, membebaskan diri dari hal-hal apapun itu, yang negatif, yang toksik. Oke, kita lihat apa aja situasi kalian, koneksi kalian tuh kayak apa sih. Aku selalu mengingatkan ya, kalau dari energi aja kira-kira kalian merasa itu bukan energi aku Mi, atau kalau vice versanya ke sini juga itu juga bukan energi aku Mi, langsung left ya, langsung tinggalin, berarti bukan untuk kamu readingan ini Jangan dipaksakan, karena kadang-kadang kalian sudah tahu dari 6 kartu di depan. Jangan buang-buang kuota kalian. Oke, ada spying. Crossroad. Kemudian ada hope. Kemudian ada stormy dan ada apology. Bottom of the deck di sini illusion. Nggak tahu kamunya atau dianya di sini ya. Ada sesuatu yang masih terbayang-bayang, ada ilusi, halusinasi, illusion terhadap kenangan masa lalu. Tapi ini juga menggambarkan tentang sesuatu yang ditutup-tutupin ya. Everything is not as same ya, secret, ada rahasia. Entah ini hubungan yang dirahasiakan atau dia terlalu banyak menyimpan rahasia. Sesuatu yang terlihat belum tentu seperti yang terlihat. Artinya mungkin banyak samar, banyak menyamarkan. Misalnya double ngaku single, terus biasa aja ngakunya hebat, seadanya ngakunya kaya gitu ya. Ada aja pokoknya yang berbalik arah. Oke, di sini ada spying, ada keeping tabs, ada searching online. Nggak tahu ini sudah terjadi pada saat kalian masih bersama atau kalian sudah nggak bersama. Kalau ada yang nggak bersama ya, berjeda. Aku rasa banyak yang nggak bersama di sini. Spying ini menggambarkan tentang masih memantau, masih melihat ya, untuk mengetahui lebih dalam lagi latar belakang seseorang tersebut di masa lalu. Mungkin ada yang terbongkar dari sesuatu yang diintip-intip tadi atau di stalking tadi. Tapi kalau ini adalah hubungan yang sekarang setelah berpisah, it's mean artinya ada yang masih suka ngintip-ngintip hanya untuk mengetahui misalnya keadaannya gimana kah, atau sekedar ngintip-ngintip apakah dia ada nyindir-nyindir atau ada ngebongkar aib atau hal-hal yang ditakutkan. Nah, ada di mana itu? Kemudian sini ada crossroad, ada choice, ada different option ya, hubungannya penuh dengan dualitas. Ada pilihan-pilihan yang selalu saja menjadi bahan konflik atau bahan pertimbangan atau bahan pertengkaran. Karena di sini sudut pandang kalian sama-sama berbeda ya, punya pilihan-pilihan masing-masing, perasaan sama, pendapat nggak sama, tapi memaksakan salah satu pihak ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Pemikiran, pemahaman berbeda tuh justru itu adalah seni dalam suatu hubungan ya. Ya selama perasaan kalian sama tuh nggak apa-apa, itu aja. Karena nggak mungkin kita memaksakan kehendak orang atau memaksakan pemikiran orang untuk sama seperti kita. Justru kita harus mempelajari perbedaan dari pemikiran dia, dia pun harus mempelajari perbedaan dari pikiran kita supaya semakin klik itu. Kemudian ada hope, ada harapan-harapan yang masih diletakkan dalam hubungan ini. Don't lose faith, stay positive. Masih banyak yang melakukan doa dan pengharapan untuk bisa kembali bersama atau untuk bisa hubungan ini awet dan panjang.
Stormy, difficult time ahead, grief, emotional upheaval. Ya, ini tentang nyangkut di tenggorokan. Shocking moment, shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian. Artinya kayak nggak hujan, nggak mendung, nggak ada nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba jeleger dapat satu kabar yang tidak disangka-sangka. Makanya tadi di sini apa yang terlihat tidak terlihat, masuk ke situ. Ya, kemudian ada apology, aku nggak tahu ini apakah sudah atau nanti akan menyusul. Ya, sepertinya akan ada yang mau mengakui atau menyatakan permintaan maaf, sorry, meminta pengampunan atau meminta damai. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian di sini ada The Moon, Pisces. Ada Hangman. Kemudian ada Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Berdealing dengan seseorang yang manipulatif. Berdealing sama seseorang yang masih suka playing victim. Ada satu tindakan, ada satu ucapan, atau apapun yang dia lakukan terhadap diri kamu yang masih membekas sampai hari ini. Dan rasanya sulit untuk kamu maafkan. Benar nggak? Apapun itu. Ya. Banyak ucapan-ucapan tajam yang dia lakukan terhadap koneksi kalian. Banyak ancaman-ancaman juga. Ya, kalau nggak gini nanti aku gini yo. Kalau kamu nggak kasih ini nanti aku bakal gini lah. Awas ya kalau kamu jalan sama ini sama itu. Ada ancaman-ancaman, ada judgmental yang terjadi atau kekerasan verbal, ya. Jauh di lubuk hati kamu di sini masih ada tadi hope, tentang pengharapan. Ada harapan dalam hubungan ini supaya atau agar suatu saat dia bisa berubah. Banyak doa yang sudah dinaikkan ke langit tapi membuat kamu mungkin merasa hopeless. Kenapa ya kok belum didengar doaku? Atau kenapa ya sudah didengar tapi kok dia nggak berubah? Cuman datangnya aja yang iya. Ada ekspektasi-ekspektasi yang berbeda jauh dari doa dan pengharapan yang kamu lakukan selama ini. Dan itu membuat kamu kadang-kadang menyalahkan diri kamu sendiri. Atau bahkan mencari kambing hitam. Entah itu menyalahkan dia, entah itu menyalahkan keadaan. Coba ya kemarin aku nggak melakukan itu. Aku melihat di sini ada situasi kayak kamu ngerasa terlalu lama diabaikan. Ada hubungan yang menggantung tanpa kejelasan. Ya. Banyak yang mungkin berharap minimal kamu dikenalkan sama keluarganya, orang tuanya, teman, kerabat. Tapi sepertinya enggak, walaupun enggak semua ya. Ada yang mungkin memang enggak mau diperkenalkan karena memang hubungan ini adalah hubungan secret tadi, hubungan rahasia. Pondasi dalam hubungan kalian di sini kalau aku lihat bukan sekedar aja enggak kuat, tapi memang pondasinya itu ya enggak tahu pakai bahan abal-abal kali. Harusnya semen satu sak, dipakainya setengah sak aja. Makanya cepat sekali runtuh. Tapi tidak putus asa untuk cepat membangun lagi. Karena tadi, ya, kamu mungkin ngerasa bahwa dia ini akan kamu jadikan sebagai orang terakhir dalam hidup kamu, dalam love life kamu. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian sudah beritikat, kalau nggak sama dia nggak mau nikah, kalau nggak sama dia aku nggak mau cari penggantinya, udah cukup last deh. Ya, masalah jodoh nggak jodoh, single aja terus nggak apa-apa.
Saking ada sesuatu yang memberatkan di hati kamu tentang koneksi kamu sama dia ini. Karena tadi kamu kayak meletakkan bahwa aku nggak mau coba-coba lagi deh, udah ini yang terakhir. Itu ya. Ini juga kalian masih berdealing sama seseorang yang masih suka tebar pesona. Karena apa? Cupnya masih kosong, ya. Artinya dia mau terisi terus penuh dengan gairah, ya, atau dengan hal-hal yang menyenangkan dalam diri dia. It's mean artinya ada yang player, ada juga yang playing around. Masih suka kenalan sana sini, masih suka mungkin main sosial media, bercengkrama di dunia maya. Seperti kamu ngerasa dia ini sebenarnya punya kepribadian ganda atau kepribadian lebih dari satu. Seolah-olah apa yang dia tampilkan di sosial media ceria banget, ya, indah banget. Tapi sebenarnya bukan itu kehidupan dia yang sebenarnya. Itu Kemudian di sini ada Five of Swords, ya. Kalian terlalu banyak, bukan kalian, ya, kalian berdealing sama seseorang yang terlalu banyak strategi, ya. Tapi ujung-ujungnya meninggalkan kalian, mengecewakan kalian. Ini juga ada yang salah sangka, ya. Karena tadi mungkin kamu banyak teman, pergaulan kamu luas, ruang lingkupnya banyak, dianya bawaannya cemburu, dia bawaannya curiga. Seolah-olah kamu harus berteman itu yang sesama jenis aja, supaya tidak menimbulkan kecurigaan tentang perselingkuhan. Itu tentang kalian kilasannya. Kita lihat ya, apalagi yang keluar di kartu ini. Banyak betul. Oke, di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak yang berbeda usia, banyak yang menjadi sumber kontribusi, banyak yang memberikan pembelajaran dari salah satu pihak, bukan pembelajaran, maksudnya banyak yang mengajari. Ya, kamu mungkin banyak memberikan ilmu, masukan, pengalaman-pengalaman, ya. Atau hubungan ini ada pengalaman-pengalaman yang tidak didapatkan ketika kalian tidak bersama. Energi kamu secara keseluruhan di sini ada Queen of Cups, ready, siap berlayar, siap maju untuk memiliki harapan baru, untuk memiliki perasaan baru, entah itu kepada orang baru ataupun kepada dia. Siapa tahu kalian sudah ngerasa bisa berdamai dengan sikap, sifat atau tindakan dia, dan ya udahlah, nggak apa-apa, daripada harus mulai lagi kenalan sama orang lagi, mulai dari nol lagi, males. Sekarepmu aja. Ada beberapa yang seperti itu. Aku ngelihat dia lagi defensif, lagi membatasi diri, lagi merenungi, lagi ada keinginan untuk menyerah. Nggak tahu apakah menyerah dalam perang atau menyerahkan sesuatu. It's mean artinya ada sedikit kesadaran, ya, kayak ini kalau kalian terus-terusan dilawan, kalian terus-terusan diabaikan, ya, berujung pada hubungan yang panas terus atau adu mekanik terus. Akhirnya membuat dia dalam diam, ya, mulai merenungi, mulai menghitung, ya, mulai membuat jurnal apa aja yang dia dapatkan ketika bersama kamu atau tidak bersama kamu. So di sini banyak kenyamanan yang dia dapatkan sebenarnya dari diri kamu, tapi kadang-kadang ego membuat dia lupa diri, lupa daratan, kacang lupa kulit, sehingga apapun yang pernah dia lakukan kepada diri kamu itu menjadi satu ultimatum untuk dirinya sendiri, ya.
Dalam ruang hampa, dalam kesepian yang dia rasakan saat ini, ada pembatasan yang dia lakukan sebenarnya lebih kepada tentang menelaah, overthinking, tentang satu penyesalan, tentang satu kesadaran. Ini orang yang lagi benar-benar pengen nyerah perang, ya. Pedangnya udah nggak di atas lagi, di bawah. Artinya sudah mau menyerah, bahkan ini sudah ingin melepaskan, entah itu ego, ya, atau apa yang menjadi kemelekatan dalam diri dia terhadap dirinya sendiri. Ten of Cup, ya. Dia tahu banget kamu tuh ada di sini, ya. Ada Nine of Cup, ada Ten of Cup, ada Nine of Pentacle. Semua dia dapatin dari kamu. Bentuknya apapun itu, kesenangan. Tapi ketika dia nggak bersama, dia nggak mendapatkan itu, ya. Akhirnya ini membuat dia sadar lagi judulnya, terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan selama ini terhadap diri kamu, ya. Kalau yang aku lihat, dia menyesal sih atas tindakan apapun yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, ya. Udah diberi kebebasan, sudah diberi kenyamanan, mau apa dapat, ya. Mau kasih sayang diberikan, mau perhatian dikasih, beberapa yang mau uang dikasih, mau kemewahan dikasih, mau baju bagus dikasih, skincare dikasih, semua dikasih. Apa yang enggak sih buat kamu? Tapi dia mengabaikan, ya. Aku melihat di sini dia menyesal dengan tindakannya selama ini terhadap diri kamu. Tindakan itu mengarah kepada apa? Ya. Sekarang bingung tuh. Ya. Terlalu banyak yang kosong yang dia rasakan. Apapun yang sudah kamu berikan tertumpuk hanya untuk dipakai, mencari, mendapatkan lagi apa yang menjadi kekurangan dalam diri dia. Dapat ilmu dari kamu atau dapat pembelajaran dari hubungan kamu, akhirnya dia memulai menyusun menata kehidupannya lagi, menyusun menata kekurangan, kekosongan. Apalagi kalau sampai kalian adalah orang-orang yang memberikan support system kepada diri dia. So artinya dia akan kerepotan untuk mengumpulkan itu supaya hidupnya bisa layak lagi. Karena orang ini masih belum settle dengan sandang pangan papannya. Kalaupun kalian lihat, enggak Mi, dia punya mobil, dia punya rumah. Iya emang fisiknya ada, kredit apa lunas itu. Yang jadi pertanyaan kan gitu kadang-kadang. Banyak orang perlente di luar sana sayang. Tapi apa? Ya kita nggak pernah tahu jerawannya, dalemannya seperti apa. Itu dia. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya tindakan yang dia sesali selama menjalin hubungan sama kamu tuh apa? Nah, sebenarnya di sini udah kelihatan sih 3. Ya udah dapat kenyamanan, udah enak, udah disayang, udah disanjung, masih kurang. Bagong lu gitu. Kita lihat emangnya tindakannya tuh yang dia sesalin terhadap diri kamu apa selama ini. Oke, di sini ada Three of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Page of Pentacle. Masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian The World. Pentacle lagi. Five of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Ini buat di bawah. Ya, penyesalan, tindakan yang membuat dia menyesal ya. Menyesal akan tindakannya selama ini terhadap diri kamu adalah ya, Three of Pentacle ya. Artinya di sini dia cuma ingin memanfaatkan kamu, juga menghadirkan situasi third party ya. Artinya ini juga tentang gambaran ada kunci. Mungkin kamu dikurung, mungkin kamu dipenjara secara perasaan ya, bukan penjara harfiah. Atau kamu memang benar-benar dikunci sama dia untuk bisa lulus sama dia, untuk bisa menuruti apa yang menjadi keinginan dia selama ini. Sementara mungkin dia masih belum bisa menetapkan hatinya pada third party. Dia masih mengunci hatinya, sementara dia juga mengunci kamu untuk tidak bebas dengan kehidupan kamu.
Dia membuat kamu kehilangan jati diri kamu. Itu. Kemudian di sini juga nih memanfaatkan ya Page of Pentacle. Menari di atas penderitaan kamu. Ya, nggak peduli kamu itu ada atau tidak ada. Sesuatu yang dia inginkan, kamu bisa atau tidak, yang penting dia mau. Yang penting dia harus dapatkan itu. Apalagi kalau ini tentang materi. Gak peduli kamu harus ngutang mungkin, pinjol mungkin, menggadaikan sesuatu mungkin, atau menjual sesuatu yang kamu milikin. Selama dia merasa bahwa itu masih bisa dia dapatkan dan membuat dia bahagia, kenapa tidak? Itu juga salah satu tindakan frontal yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kemudian tindakannya lagi yang dia lakukan adalah tentang kebebasan, ya. Dia masih ingin bebas, masih pingin warawiri ke sana ke sini, masih pingin playing around, bahkan pingin menjadi player. Masih banyak cita-cita yang selalu saja dia gadang-gadangkan, dia besar-besarkan. Tapi sebenarnya realisasinya kurang. Ya. Ini ada yang sampai membiayai ya, nggak tahu apakah membiayai sekolahnya mungkin, ya. Nggak tahu, mungkin kuliah lagi. Atau membiayai, ya mungkin dia kerja tapi pendapatannya seadanya, membiayai rumahnya, atau ada pembiayaan lain yang kamu berikan hanya untuk supaya dia bisa layak, hanya supaya dia bisa nyaman dengan hal tersebut. Lagi-lagi di sini ada Five of Pentacles, ya. Tindakan dia adalah membuat diri kamu tidak stabil, ya, membuat diri kamu ditinggalkan, terkucil, terkurung dalam satu zona hampa. Tadi pohon ini segar, banyak daunnya, sekarang tinggal ranting. Artinya banyak yang dia kuras dari diri kamu, banyak yang dia ambil dari diri kamu. Apapun itu, aku nggak perlu nyebutin satu persatu, ya. Kemudian tindakan apa lagi yang dia lakukan? Di sini ada Ace of Cup, masih suka tebar pesona, terlalu gampang untuk jatuh hati, terlalu gampang untuk lihat jidat licin, jidat kinclong, langsung tertarik. Ya, artinya gampang memulai hubungan baru di luar sana. Itu. Oke, kita lihat lagi ya, tindakan apa sih yang dia lakukan terhadap diri kamu? Ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles lagi. Virgo, Taurus, Capricorn. Justice, Libra. Tindakan apa lagi yang dia lakukan? Devil, Capricorn. Kemudian tindakan apa lagi yang dia lakukan? Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Energi dia secara keseluruhan ada Five of Swords, ya. Lagi konflik batin, ataupun dia konflik sama siapapun nggak tahu. Lagi seolah-olah terkurung, ada kawat duri, geraknya lagi susah. Sulit melangkah, sulit bergerak lah, katakan seperti itu. So dia lagi ngatur satu strategi untuk dia tentukan strategi mana dulu yang harus dia lakukan. Itu, ya. Tindakan yang dia lakukan adalah di sini ada Four of Swords. Ya, ini tindakan tentang dimana dia lebih kepada mager, atau memilih untuk let it flow aja deh, hubungan kita mengalir aja ya, nggak usah begini, nggak usah begitu, nggak usah buru-buru, ya. Tapi ujung-ujungnya ini menggiring pada hubungan yang flat, datar, hubungan yang gitu-gitu aja. Akhirnya kayak buang-buang waktu, nyita waktu, atau tidak tidak bergerak, tidak berkembang, ya. Tindakan apa lagi yang dia lakukan pada kamu? Di sini ada Eight of Cups. Ini sama nih, menyia-nyiakan waktu kamu, membuang-buang waktu kamu, ya. Eight of Pentacles juga menggambarkan tentang, ya, kamu sepertinya yang lebih banyak kerja keras daripada dia, membiarkan kamu yang membuat effort dalam hubungan ini lebih banyak daripada dia. Effortnya banyak macam-macam, ya, bisa kerja, ya, bisa juga effortnya ya mesti apa-apa dia yang mulai, dia yang nyediain, dia yang siapin. Jadi kayak dia tuh maunya mager-mageran aja, terima beres, ungkang-ungkang kaki aja, atau telentang doang. Oke, kemudian sini ada Justice, ya.
Tindakan dia kepada kamu adalah tidak bisa bersikap adil, tidak bisa bersikap tegas, atau tidak bisa menentukan pilihan. Ketika beberapa di antara kalian menanyakan pilih aku atau dia, pilih sana atau pilih sini, pilih kerja sana atau kerja sini, pilih kota sana atau kota sini buat yang LDR, tapi dia nggak bisa ngambil sikap tersebut. Itu tindakannya lagi yang dia lakukan devil. Sudahlah, cukup ini. Ya, adiksi, ya, ego, keras kepala, semuanya komplit ada di sini. Apakah dia menggiring kamu kepada satu permasalahan? Ini kalau sudah nempel dua, beberapa ada yang berkaitan dengan masalah hukum. Apakah kamu yang menyelesaikan masalah hukum yang dia alami, dia lakukan? Bisa jadi ya nggak tahu lah, ada pidana atau perdata atau apa. Udah kayak pengacara aja aku ngomongnya ya. Ada masalah hukum mungkin, ya akhirnya mungkin kamu dibikin malu, ya di lingkungan kamu atau di keluarga kamu. Ini juga tentang ego yang besar, controlling, manipulatif, lengkap semua di sini. Ada adiksi-adiksi yang nggak bisa kamu lepaskan, atau kamu suruh dia untuk jadi orang jangan seperti itu, nggak bisa. Beberapa adiksi terparahnya di sini ada yang sampai kecanduan narkoba, dan kamu yang kebawa-bawa impactnya. Entah dia marah ini itu, atau bahkan habis-habisan hanya untuk memenuhi keinginan dia tadi. Itu tindakan dia yang dia sesali. Kemudian sini ada Page of Swords, sering ngajak berantem, sering ngajak debat, sering ngajak berkonflik. Itu juga salah satu bentuk tindakan yang dia sesali ketika udah nggak bersama kamu. Atau bahkan kalau yang masih bersama, baguslah. Masih bersama udah nyesel, syukur-syukur dia menjadi seseorang yang lebih baik. Itu dia ya, aku sekalian. Kita cek zodiak ya. Oke, ada Pisces, Gemini, Sagittarius, Libra, Taurus, Aquarius. Bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama, ada U, ada G, ada R, ada T, ada E, D, W, Y, I, V, X, F. Bottom of the deck-nya S. Angka yang terkoneksi di sini ada 14, ada 7, ada 3, ada 10, ada 17, 31, 13, 4, 20, 30. Bottom of the deck-nya 26. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Oke, kita baca. Kamu tahu bagaimana rasanya merelakan tanpa merasa kehilangan. Rasanya seperti kamu menangis tanpa meneteskan air mata. Sesak, memang. Namun kau harus sadar juga kau tidak bisa memaksakan siapapun untuk tetap bertahan dalam genggamanmu. Karena apa untungnya jika kau berhasil menatap mata seseorang yang menatap matamu, tapi hanya untuk melihat seseorang di masa lalunya. Kemudian ada seseorang yang telah diberikan ujian setinggi gunung tidak akan pernah tersandung, terlebih hanya karena untuk batu kerikil kecil. Jadi kalau kalian baru saja menjalin hubungan tapi sudah ada yang membanding-bandingkan tentang kamu dengan masa lalunya, tinggalkan langsung. Jangan coba-coba kalian lanjutkan hubungan kalian lebih dalam lagi, karena karakter tidak bisa dirubah. Maka kalian akan tahu ke depannya kalian pun akan terus jadi bahan perbandingan. Itu dia aku semua. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.